Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan dan bahkan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami apa yang Tuhan mau bicara melalui firman-Mu ini untuk kami, biarkan kami ingat dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur dan Tuhan tolong hamba-Mu, biarkan apa yang disampaikan ini semua berasal dari Tuhan dan Engkau pakai dia sebagai alat Tuhan untuk membawa kabar baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada zaman sekarang, gak tahu atau gak kenal orang itu, tetapi kita bisa komen kepada orang itu. Nah, itu dilakukan oleh beberapa netizen zaman sekarang. Netizen zaman sekarang adalah orang-orang yang menggunakan internet dan aktif terlibat di dalam komunitas online di internet. Dan netizen zaman sekarang ini mempunyai beberapa tipe, ya. Yang pertama adalah tipe tukang debat. Nah, Bapak Ibu, netizen ini biasanya suka berdebat, ya, ngadu argumen di postingan orang. Ada yang menghujat, ada juga yang membela. Tapi mereka berdebat satu sama lain di dalam internet, ya, di online begitu. Nah, katanya netizen ini sepertinya cari perhatian dan kurang kerjaan. Makanya dia bisa komen-komen seperti itu, ya, berdebat di dalam media sosial. Kedua adalah skeptis ironis. Netizen ini selalu mengupload apa yang dilakukan. Kemana, dia makan apa, semua diupload. Kemudian kalau dia punya rasa sedih, senang, apapun rasanya di dalam hati mereka bisa caption gitu, aduh gue lagi sedih nih, aduh gue lagi putus cinta nih, ya. Ditulis di situ, ya. Setiap orang bisa lihat. Sepertinya orang ini cari perhatian katanya, ya. Dan dia pengen supaya ada rasa kepuasan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah salah fokus. Nah, netizen ini berkomentar tapi gak nyambung. Apapun dikomentarin tapi gak nyambung, ya. Gak penting rasanya, ya, berbicara di postingannya atau postingan orang lain. Biasanya karena kurang kerjaan dan mau jadi pusat perhatian, ya, supaya orang-orang lihat dia, lalu bisa add dia, follow dia, sehingga followersnya jadi banyak, ya. Nah, kemudian adalah stalking. Nah, netizen ini biasanya suka ngintip-ngintip postingan orang, statusnya orang, lagi ngapain nih, lagi kemana nih, ya. Nah, rasanya puas banget kalau dia bisa udah intip-intip postingan orang. Gak lengkap kalau gak bisa lihat gitu, ya. Dan tipe ini punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, kemudian adalah spammer. Tipe netizen ini biasanya muncul pada postingan-postingan viral atau postingan-postingan orang terkenal, ya, supaya orang bisa melihat komen-komen yang dia berikan. Supaya dia bisa pansos, yaitu panjat sosial. Jadi sosialnya naik gitu, ya. Dia jadi terkenal, orang-orang bisa tahu siapa dia. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah troll, ya. Netizen ini suka mencela postingan orang. Apapun aja dicela, ya. Mau bagus nggak bagus dicela semuanya. Nah, ini tipenya troll. Bapak Ibu bayangkan. Kalau seandainya di gereja ada tipe-tipe kayak gini, bagaimana? Lihat hal-hal yang negatif, ya, dikritik apa aja, dan merasa paling benar dan gak peduli dengan perasaan orang.
Bahkan bisa nggak suka sama komunitasnya, lalu dia sandar sindir di status. Ketika mendengar sesuatu langsung cepet tersulut gitu ya. Dan gak kenal, gak tahu permasalahannya, udah langsung, gue benci banget sama tuh orang itu. Gak bisa melihat apa yang terjadi, cuman pokoknya saya gak suka sama orang itu. Banyak hal-hal di gereja menjadi rumit dan complicated ketika ada sikap-sikap hal seperti ini. Apa yang terjadi kalau ada gereja yang memiliki netizen seperti ini? Maka gereja akan hancur. Gereja akan terjadi kekacauan. Ada yang tersakiti, ada kemarahan di sana, dan ada konflik yang semakin meruncing. Pertanyaannya, apakah gereja imun? Apakah gereja tidak akan ada netizen seperti ini? Tentu aja tidak. Karena gereja terdiri dari orang-orang yang berdosa. Gereja terdiri dari orang-orang yang sempurna seperti saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, di Korintus juga terjadi kekacauan. Terjadi perpecahan. Apa yang terjadi di gereja Korintus ini? Mereka mempunyai perbedaan pendapat. Sehingga mereka mengkomen semua sesuatu yang tidak menyenangkan di antara mereka. Sehingga mereka tidak ada yang namanya kesatuan perasaan, kasih sayang, itu udah gak ada lagi. Mereka saling menyombongkan pemimpin-pemimpin mereka. Mereka juga menyombongkan dan membanggakan karunia rohani yang mereka miliki. Nah, kalau ada karunia rohani orang lain lebih bagus, langsung mereka cemburu, mereka iri dan melakukan segala sesuatu. Mereka juga merasa bangga karena rasial mereka adalah orang Yahudi. Juga bangga atas kemampuan intelektual mereka yang begitu pintar, begitu hebat. Bapak Ibu, banyak karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi apakah itu bisa disombongkan, dibanggakan, sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja, sehingga terjadi kehancuran di dalam gereja? Kesombongan itu menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Menimbulkan perpecahan di antara mereka dan mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Mereka pun terpecah menjadi kelompok. Bapak Ibu, jadi apa yang dibutuhkan oleh komunitas orang-orang percaya ketika kita menyadari ada tipe-tipe netizen seperti ini di dalam gereja? Bisa saja itu diri kita sendiri. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar. Dari sekian banyak yang dibutuhkan di dalam kehidupan komunitas kita, ada salah satu hal penting yang juga kita harus miliki, yaitu kelemah lembutan. Bapak Ibu, apa itu lemah lembut? Ada istilah meekness is not weakness. Kelemah lembutan di dalam bahasa Inggris itu meekness ya, atau meek ya. Meekness is not weakness, artinya apa? Kelemah lembutan itu bukan sesuatu yang lemah. Dan seperti biasanya orang-orang bilang kalau namanya lemah lembut itu menunjuk kepada sikap rendah, hina, gak berdaya, gak ada semangat. Kurang terampil mungkin juga, kurang cekatan, lamban. Tapi dalam kata Efesus 4 ayat 2, kata lemah lembut ini dari kata prautes yang artinya lemah lembut atau kerendah hatian. Dan kata prautes ini berasal dari kata praos, ya. Adalah kata yang mengandung makna yang sangat besar bagi orang-orang Yahudi. Praos berarti lemah lembut, rendah hati, ada baik budi, ada sopan, mengandung perhatian, pengendalian diri, patuh kepada Allah, berlindung pada Allah, dan kehidupan mereka sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah, pekerjaan umatnya, daripada diri sendiri. Kelemah lembutan yang kita pelajari hari ini
saya bagi menjadi 4 bagian gitu ya, yang kita mau pelajarin. Yang pertama, jaga diri. Yang kedua, tahu diri. Yang ketiga, buka diri. Dan keempat, serah diri. Bapak Ibu, jaga diri itu apa? Kata praus adalah kata yang biasa dipakai untuk binatang-binatang ternak yang telah dilatih untuk menuruti kata-kata perintah. Nah, atau ini adalah kata yang telah dapat menerima pengarahan serta kendali dari tuannya. Kata praus ini memiliki arti orang yang lemah lembut, mempunyai kebiasaan tanggap dan kesabaran yang terkendali. Orang yang lemah lembut dapat menjaga dirinya dengan suatu pengendalian diri. Pengendalian diri ini bukan karena kontrol dan kemampuan manusia, kemampuan diri sendiri, bukan. Tetapi pengendalian diri ini adalah dalam kontrolnya Allah. Kita manusia tidak bisa mengontrol secara penuh. Tetapi ketika kita manusia ini mengandalkan Tuhan, menjaga dirinya dengan sempurna di dalam kontrol Allah, makanya kita akan mendapatkan pengendalian diri yang sempurna dan penuh itu. Dengan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan merasakan kedamaian dari Tuhan. Bapak Ibu, menurut Aristoteles, lemah lembut adalah sifat manusia yang paling tinggi. Mengandung sifat seimbang dan terkendali. Jika marah, bukan yang meledak-meledak. Tetapi kemarahan yang terkontrol pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, pada durasi yang tepat. Amsal 16 ayat 32 katakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemarahan pada orang, pada waktu tempat yang tepat itu seperti kita melihat orang lain ditindas, ya. Kita bisa marah di situ. Atau pada saat kita melihat suatu dosa, atau kita melihat ajaran sesat, jelas ini merupakan kemarahan yang benar. Bapak Ibu, dalam Bilangan 11 ayat 3 di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini itu lebih berkata diartikan dengan rendah hati. Kerendahan hati Musa itu terletak dari kepercayaannya kepada Allah secara penuh. Kepercayaan kepada Allah selaku dia adalah Tuhan. Dan ia tidak mementingkan diri sendiri. Namun sifat pemarahnya menjadi masalah bagi dia. Dulu menjadi masalah di Mesir. Sekarang menjadi masalah di padang gurun. Musa memukul batu demi memberi air bagi bangsa Israel di Meriba. Secara sekilas kita bisa lihat, ya gak apa-apa dong. Kan dia pukul batu buat bangsa Israel supaya minum. Atau mungkin kita bisa bilang, gak apa-apa marah. Kan orang Israel ya begitulah, makanya kan si Musa bisa marah. Bapak Ibu, permasalahannya Musa melakukannya dengan kemarahan yang tidak terkendali sampai dia bisa memukul batu itu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak menaati perintah khusus Allah. Oleh karena itu Allah melarang mereka Musa ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Dalam Bilangan 20 ayat 12 di sini dikatakan, Tuhan berkata kepada Musa juga, ya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Hukumannya fatal, Bapak Ibu. Hukumannya fatal bagi Musa. Dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan belajar dari hal ini adalah sesuatu yang penting sekali. Agar kita menjaga diri kita. Seperti mengendalikan kemarahan. Yang kedua adalah tahu diri. Kelemah lembutan ini mengandung sikap yang rendah hati dan lembut terhadap yang lain akibat apa? Tahu diri.
Artinya rela dengan rendah hati mengakui dirinya apa adanya. Begitu mudahnya kita jujur pada Allah, Tuhan aku berdosa, aku memang gak benar, aku bersalah. Tapi ketika kita ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan atau memberitahukan, kamu salah di sini, kamu berdosa ini, kamu melakukan ini. Wah, kita gak suka. Secara naluri kita menolak mentah-mentah pendapat dia. Kita lebih suka mengadili diri sendiri daripada orang lain mengadili diri kita. Sikap ini ditunjukkan oleh pemungut cukai yang berdoa kepada Allah. Ketika dia datang berdoa kepada Allah di bait Allah, dia katakan, Tuhan aku orang berdosa. Tuhan aku gak layak datang padamu. Tapi ketika ada orang Farisi datang ke berdoa di bait Allah, dia bilang apa? Tuhan aku bersyukur aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Aku orang yang baik. Aku memberikan persembahan. Aku orang yang hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Justru pemungut cukai inilah yang berani mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Orang yang tahu diri tidak akan cepat menghakimi orang lain. Belajar untuk introspeksi diri. Selanjutnya buka diri. Kelembutan juga menerima pendapat yang jujur dan ikhlas dari seseorang mengenai dirinya sendiri. Bapak Ibu, itulah yang membuat kita menjadi lemah lembut, rendah hati, peka, sabar dalam segala hubungan juga dengan sesama manusia. Ketika ada orang yang memberikan pendapat jujur tentang kita, walaupun itu mungkin di tempat yang salah. Di muka umum misalkan, orang yang lemah lembut dapat menerima pendapat yang jujur itu dari orang itu. Kita mau terbuka untuk menerima kritikan, menerima pendapat dari orang lain. Selanjutnya adalah serah diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menyerahkan identitas dirinya, kemampuannya, kebanggaannya, nilai-nilai hidupnya kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut merasa cukup. Kita bisa lihat contoh dalam diri Paulus ya, yang tidak memiliki harta yang banyak, materi yang banyak, tubuhnya pun gak sehat. Tetapi ia mengatakan ia memiliki segalanya. Karena ia memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Untuk menjadi lemah lembut bukanlah otomatis terjadi atau ada di dalam diri orang percaya. Tetapi hal ini harus belajar, kita harus usahakan, kita harus perjuangkan untuk menjadi lemah lembut. Dengan bergantung kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus belajar, dimulai dari siapa? Lingkungan sekitar kita, keluarga kita. Antara bapak, mama, dan anak. Antara anak dan anak. Antara mantu dan mertua. Juga antara teman-teman, sahabat, komunitas di gereja, atau mungkin di tempat kantor, di kerjaan. Bahkan orang lain sekitar kita yang kita gak kenal. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Kelemah lembutan bukan pilihan, tetapi harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Di dalam hatinya, pikiran setiap orang percaya harus dimiliki oleh mereka. Bapak Ibu, ketika itu dimiliki oleh kita semua, alangkah indahnya persekutuan dan komunitas yang akan terjalin. Karena kita juga sudah dipanggil untuk hidup berpadanan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, Yesus sendiri adalah lemah lembut. Yesus sendiri sudah menjadi teladan menjadi lemah lembut.
Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan di sini, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha hebat. Dia raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi dia datang dengan kelemah lembutannya menjadi manusia. Datang mendapatkan penderitaan karena kita. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bahkan Yesus juga berdoa kepada Tuhan untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jaga diri. Kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Tahu diri, siapa kita adalah orang yang berdosa. Buka diri. Membuka kritikan-kritikan pendapat dari orang lain. Juga serah diri. Memberikan diri kita ini kepada Tuhan. Ini adalah hal-hal penting untuk mencapai kelemah lembutan. Seperti membuka tangan kita untuk mengasihi orang lain. Sehingga kita bisa melihat ada kekuatan supernatural. Kekuatan yang luar biasa dari kelemah lembutan itu. Kita mau membangun gereja yang bersatu, bukan? Tapi bukan berarti tidak ada konflik. Tapi biarkan konflik yang terjadi ini dapat membangun, bukan menghancurkan. Adanya perbedaan yang saling melengkapi, bukan mencerai-beraikan. Bukan saling menjatuhkan. Makanya setiap orang, Bapak Ibu, kita harus memiliki kelemah lembutan itu. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasehati kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu lemah lembut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar, mengusahakan untuk hidup lemah lembut. Sehingga kita memiliki persatuan di dalam komunitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan begitu baik kepada kami. Memberi kami kesempatan untuk belajar, untuk menjadi lemah lembut. Kami sungguh tidak mampu dengan kemampuan kami, tapi kami mampu hanya dengan kemampuan Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk bisa melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Engkau saja yang membantu kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarkan ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.